宇浩身上散发的恐怖气息。宇浩，你变得懈怠了。二师兄，你可别背后下黑手啊！不是一头即将苏醒的洪荒巨兽。看来小师弟这次是无论如何也不能。我一定要去的。真是残酷的战争。您准备好？开始了。 Di bagian cerita sebelumnya, Xiaobei memberitahu Yuhou jika dia bersedia untuk menjadi tubuh jiwanya. Namun Yuhou mengatakan jika dia tidak akan menjadikan Xiaobei sebagai tubuh jiwanya untuk saat ini. Yuhou mengatakan jika dia akan pergi menuju garis depan dan terlibat dengan pertempuran antara kerajaan matahari bulan dan kerajaan jiwa surgawi. Sehingga dia nantinya pasti akan membutuhkan bantuan Xiaobei. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya baru saja menerobos level 80 dan kultivasinya belumlah cukup stabil. Mendengar hal tersebut, Putri Salju mengatakan jika hal itu terserah Yuhou, yang dimana Xiaobei bisa menjadi tubuh jiwa Yuhou kapan saja dia mau. Terlebih lagi, Putri Salju dapat merasakan jika Xiaobei sudah mendekati di ambang kemacetan. Tidak berselang lama, Yuhou kemudian membawa Xiaobei masuk ke dalam sekte Tang dan tanpa sengaja bertemu dengan Nana. Melihat Xiaobei berada di samping Yuhou membuat Nana merasa terkejut. Sehingga Yuhou kemudian memperkenalkan Xiaobei kepada Nana jika Xiaobei adalah temannya. Mendengar hal tersebut, Nana kemudian langsung menyambut kedatangan Xiaobei di dalam sekte Tang. Sementara itu, di ruang pertemuan sekte Tang, Hecheto terlihat meminta kepada Bebe untuk mengizinkannya pergi menjalankan misi. Namun Bebe meminta kepada Hecheto untuk tidak terlalu terburu-buru. Hecheto seharusnya mengetahui situasi mereka saat ini di dalam sekte. Sementara Geruswan tidak akan mungkin bisa menangani semuanya seorang diri. Sedangkan selain Yuhou, Hecheto adalah yang terbaik dalam hal alat jiwa. Sehingga Bebe memutuskan untuk menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada Hecheto untuk sementara waktu. Mendengar hal tersebut, Hecheto kemudian langsung menolaknya dan meminta kepada Bebe untuk mengizinkannya pergi. Hecheto kemudian bertanya kepada Bebe kenapa dia tidak membiarkan adik kecil saja yang tetap berada di dalam sekte Tang, di mana Yuhou lebih baik daripada dirinya dalam segala hal. Dengan adanya Yuhou yang berada di dalam sekte, maka segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, Yuhou sudah lama tidak berada di dalam sekte dan terus menghadapi bahaya ketika berada di dunia luar. Sehingga mereka harus membiarkannya istirahat sekaligus meringankan tanggung jawab Bebe. Sambil memasuki ruang pertemuan sekte Tang, Yuhou meminta kepada kakak senior Hecheto untuk tidak menusuknya dari belakang. Yuhou mengatakan jika dia tidaklah terlalu pandai dalam menyelesaikan masalah internal di dalam sekte. Sehingga kakak senior tertua yaitu Bebe tidak akan bisa tenang memberikan tanggung jawab tersebut kepadanya. Yuhou juga mengatakan jika dia lebih suka melakukan baku hantam. Terlebih lagi, dia adalah master jiwa pengendali utama sekte Tang. Sehingga tanpa dirinya, kekuatan semua orang pasti akan menurun. Bebe kemudian membenarkan ucapan Yuhou. Sangat mustahil bagi mereka untuk bertarung di dunia luar tanpa kemampuan mental yang dimilikinya. Bebe mengatakan jika dia sebenarnya masih ingin tetap berada di dalam sekte untuk mengurus masalah internal. Hecheto mengatakan bukankah mereka masih memiliki Dekan Yan dan Tetua Song yang akan memimpin perjalanan mereka dalam misi kali ini. Namun Yuhou mengatakan jika alat jiwa kerajaan matahari bulan telah berkembang cukup pesat dan hanya dia yang mengetahui tentang cara bertarung mereka. Terlebih lagi mereka belum mengetahui tentang keberadaan Tangya. Namun dengan kemampuan deteksi mata roh spiritual, hal ini akan sangat membantu. Elder Swan pernah mengatakan jika mereka harus menyembunyikan perkembangan alat jiwa mereka dari pihak musuh. Meski Yuhou mengakui kemampuan bertarung Hecheto dengan alat jiwanya, namun bagaimana jika hal ini diketahui oleh pihak musuh? Bukankah hal ini akan menggagalkan semua rencana mereka? Mendengar hal ini, seketika membuat Hecheto terdiam. Tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar yang mengatakan jika dia setuju jika Hecheto tetap berada di dalam sekte. Sehingga hal ini seketika membuat semua orang merasa terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara tersebut. Yang dimana ternyata sumber suara ini berasal dari Guru Xuan Ziwen. Guru Xuan kemudian berjalan memasuki ruangan dan duduk di samping Bebe. Guru Xuan kemudian bertanya kepada Yuhou, apakah dia mengetahui sudah berapa lama Yuhou tidak mempelajari tentang alat jiwa. Sehingga Guru Xuan juga tidak akan mengizinkannya pergi. Apakah Yuhou masih ingat tentang kristal es yang dibawakan oleh Nan Kikyu, yang dimana Guru Xuan belum pernah melihat logam langka seperti itu sebelumnya.
Namun ketika dia mulai memeriksanya, Guru Xuan menemukan sebuah kesimpulan yang dimana ternyata kualitas kristal es ilahi jauh lebih baik daripada logam langka kualitas manapun di dunia, bahkan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Sehingga Guru Xuan beranggapan jika kristal es ilahi dapat digunakan untuk membuat alat jiwa tingkat 9 bahkan alat jiwa tingkat 10. Guru Xuan mengatakan meski kristal es tersebut sangatlah berharga, namun dia tidak dapat membuat alat jiwa apapun dengan benda tersebut. Yang dimana setiap Guru Xuan mengukir kristal tersebut, kristal es ilahi akan mengeluarkan suhu dingin yang begitu kuat. Bahkan setidaknya hawa dingin ini berada 100 derajat di bawah nol. Dengan keadaan suhu seperti ini, bahkan dia sendiri jika memiliki kemampuan titel Doluo, Guru Xuan tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Yang dimana mengukir susunan formasi atau membuat alat jiwa membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Sehingga hanya Yuho yang memiliki roh pelindung atribut es tanpa batas yang dapat melakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Guru Xuan, Yuho akhirnya mengerti kenapa Guru Xuan tidak mengizinkannya pergi. Sehingga Yuho kemudian bertanya kepada Guru Xuan, apakah hal ini akan mempengaruhi kualitasnya. Namun Guru Xuan meminta kepada Yuho untuk tidak perlu khawatir, di mana dia sudah melakukan penelitian tentang hal ini. Kristal es ilahi hanya akan mengeluarkan suhu dingin ketika dia dipukul dari luar. Namun jika proses tersebut berhenti, maka suhu dingin akan kembali normal. Dengan kata lain, energi yang terkandung di dalamnya akan mempertahankan kualitas es ilahi. Yuho kemudian kembali bertanya apakah mereka bisa menundanya sampai kembali menjalankan misi. Namun dengan tegas Guru Xuan mengatakan jika mereka tidak bisa menundanya. Dikarenakan Yuho sudah terlalu lama berada di dunia luar, Guru Xuan khawatir jika Yuho akan kehilangan keterampilannya sebagai seorang insinyur jiwa. Guru Xuan meminta kepada Yuho untuk tidak melakukan apapun yang dia suka hanya karena Yuho berbakat. Terlebih lagi Yuho masihlah muda, namun masa depannya akan terbatas jika dia berada di tempat yang salah. Sehingga Guru Xuan tidak akan mengizinkannya pergi. Guru Xuan mengatakan jika Yuho harus berada di dalam sekte untuk mengurus masalah internal sambil membuat alat jiwa bersamanya. Mendengar hal ini seketika membuat Heijaito merasa sangat senang. Heijaito beranggapan jika Guru Xuan sangatlah bijaksana. Namun Guru Xuan meminta kepada Heijaito untuk tidak membujuknya. Di mana hal ini juga berlaku untuk Heijaito. Dikarenakan Yuho tidaklah bisa pergi, maka Heijaito juga tidak akan bisa pergi. Guru Xuan mengatakan jika perkembangan Heijaito dalam pembuatan alat jiwa telah mencapai standar insinyur jiwa tingkat 8. Jika kekuatan jiwanya menembus level 80, Guru Xuan beranggapan jika Heijaito pasti akan menjadi insinyur jiwa tingkat 8. Namun Heijaito mengatakan jika hal ini tidaklah semudah dengan apa yang dikatakan. Terlebih lagi dia baru berada di level 75. Mendengar hal tersebut, Guru Xuan meminta kepada Heijaito untuk tidak menyerah. Jika Heijaito pergi, maka Guru Xuan akan menjadi satu-satunya yang tersisa di dalam sekte. Sehingga bukankah hal ini semua pekerjaan akan dibebankan kepadanya. Guru Xuan hanya akan mengizinkan Heijaito pergi setelah 3 Legiun Insinyur Jiwa berhasil dibentuk. Dan untuk saat ini Heijaito harus bekerja keras untuknya. Sehingga Heijaito tidak lagi memiliki pilihan lain selain mengikuti instruksi Guru Xuan. Mendengar hal tersebut, BB menyadari jika peluang keberhasilan mereka akan sangat kecil tanpa kehadiran Yuho. Sementara Yuho kemudian bertanya kepada Guru Xuan apa yang harus dia lakukan agar Guru Xuan mengizinkannya pergi. Guru Xuan mengatakan jika Yuho harus menempa alat jiwa tingkat 8 untuknya. Hanya dengan begitu, Guru Xuan baru akan mengizinkannya pergi. Namun selain Yuho harus bisa menciptakan alat jiwa tingkat 8, Yuho juga harus bisa menggunakan alat jiwa tersebut dengan sempurna. Jika tidak, maka Yuho akan tetap berada di dalam sekte. Setelah mengatakan hal ini, Guru Xuan kemudian bertanya kepada BB apa pendapatnya tentang idenya tersebut. Dikarenakan tidak ingin mengecewakan Guru Xuan, BB kemudian menyetujui ide Guru Xuan. Sementara Yuho kemudian bertanya kepada Guru Xuan apakah dia boleh menciptakan alat jiwa tingkat 7 sebagai gantinya. Namun dikarenakan Guru Xuan sudah mengetahui jika Yuho sudah lama menjadi insinyur jiwa tingkat 7, Guru Xuan kemudian langsung menolak tawaran tersebut. Sementara Yuho mengatakan jika dia belum pernah membuat alat jiwa tingkat 8, sehingga bagaimana mungkin dia dapat melakukannya. Pada saat ini, Yuho merasa jika dia tidak lagi bisa lolos dari Guru Xuan. Sementara seluruh rekannya terlihat senang melihat penderitaan Yuho.
sehingga Yuho mengatakan jika dia akan mencobanya. Jika Yuho bisa membuat dan menggunakan alat jiwa tingkat 8, maka Guru Swan harus mengizinkannya untuk pergi menjalankan misi. Yuho kemudian meminta kepada BB untuk memberinya waktu dalam beberapa hari. Dengan perasaan penuh terkejut, BB kemudian bertanya kepada Yuho, apakah adik juniornya benar-benar akan membuat alat jiwa tingkat 8. BB mengatakan sebelum Guru Swan tiba di kota Shrek, hanya ada beberapa insinyur jiwa di Akademi Shrek yang dapat membuat alat jiwa tingkat 8. Mereka merupakan Guru Fanyu dan Qian Dodo. Bahkan dulu Valkyrie dan Qian Lin tidak begitu yakin dapat menyelesaikan tugas tersebut. Hingga pada akhirnya fokus utama Qian Lin adalah sebagai Master Jiwa. BB juga mengatakan jika dia hanya akan menunggu Yuho selama 3 hari dan setelah lebih dari 3 hari mereka akan segera pergi untuk menjalankan misi. Sementara itu dalam waktu 3 hari BB akan mengurus berbagai urusan di dalam sekte, sehingga BB meminta kepada Yuho untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian meminta kepada Guru Swan untuk memberikan desain alat jiwa tingkat 8 yang harus dia buat, di mana Yuho akan mulai untuk mencobanya. Hal ini seketika membuat Guru Swan langsung bersemangat. Dia ingin melihat bagaimana Yuho akan membuat alat jiwa tingkat 8. Guru Swan meminta kepada Yuho untuk tidak berpikir jika dia akan menyelesaikannya dengan begitu mudah, di mana kali ini tidak ada yang bisa untuk membantunya. Tak lama kemudian, Guru Swan menyerahkan setumpuk rancangan alat jiwa tingkat 8 kepada Yuho, yang dimana dalam tumpukan tersebut terdapat lebih dari 30 konsep alat jiwa tingkat 8. Melihat hal ini, Yuho menyadari jika Guru Swan sengaja untuk mempersulitnya. Bahkan alat jiwa tingkat 8 seharusnya tidak akan serumit ini. Yuho beranggapan jika Guru Swan pastilah mengetahui jika Yuho tidak akan membuat alat jiwa tingkat 8 seorang diri. Sehingga Guru Swan dengan sengaja melakukan hal ini.